Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Para saudaraku sekalian, alhamdulillah Allah memberikan kita kesempatan hidup di setiap kali kita bangun dari tidur, mengetahui bahwa dunia yang seluas ini masih Allah hamparkan untuk kita. Tentunya dunia yang seluas ini Allah hamparkan dan Allah aktifkan, dan panca indera kita yang masih aktif itu semua tujuannya untuk beribadah, sebagaimana yang dijelaskan di dalam surat Az-Zariyat, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan kami Allah menciptakan jin dan manusia itu semata-mata untuk beribadah kepada Allah, baik ibadah secara langsung dalam praktek seperti kita sholat, ataupun ibadah melalui kita bermuamalah, ibadah melalui menjalin hubungan sesama manusia, menjaga adab-adab yang baik, menjaga etika, berperilaku yang baik terhadap makhluk-makhluknya Allah. Para saudaraku sekalian, kita sebagai orang iman sama-sama mengerti bahwa Allah sudah menciptakan surga dan neraka, yang mana surga kelak menjadi konsekuensi dari amal solihnya para orang-orang iman, orang-orang solih yang Allah kehendaki masuk ke dalam surga. Neraka juga menjadi konsekuensi bagi orang-orang yang tidak menjalankan perintah-perintah Allah, dan dia justru melakukan larangan-larangan yang Allah tulis dalam Al-Quran maupun yang diberikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Mari kita coba mempelajari, mengetahui hadis tentang bagaimana filosofi terciptanya surga dan juga neraka, supaya barangkali kita mengetahui tentang esensi kehidupan itu seperti apa, atau esensi kehidupan ternyata sudut pandangnya seperti itu. Baik, kalau kita membuka hadis dari Sunan Abu Daud yang salah satunya diriwayatkan oleh Abi Hurairah, yang mana di dalam hadis tersebut Imam Abu Daud memasukkan bab ini, hadis ini di dalam bab terciptanya surga dan neraka, yang mana hadis ini langsung disabdakan oleh Rasulullah SAW, yaitu lama khalaqallahul jannah, ketika Allah menciptakan surga, qala li Jibril, Allah berfirman kepada malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril ini malaikat yang Allah prioritaskan, malaikat yang kedudukannya di sisi Allah itu spesial. Maka Allah seringkali melakukan perbincangan dengan malaikat Jibril. Salah satunya dalam kasus terciptanya surga dan neraka. Malaikat Jibril dipanggil oleh Allah ketika Allah menciptakan surga. Allah bertanya, atau Allah ingin menanyakan pendapat malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril diperintah idhhab fanzur ilaiha. Wahai malaikat Jibril, saya telah menciptakan surga. Pergilah kamu ke surga, lihatlah, review bagaimana surga yang saya ciptakan. Malaikat Jibril saat itu langsung pergi ke sana, fadzahaba fanadhara ilaiha. Malaikat Jibril langsung melihat tentang megahnya surga, indah dan nikmatnya surga. Terus sumaja'a, kemudian malaikat Jibril setelah melihat, mereview, malaikat Jibril kembali kepada Allah. Terus faqala, malaikat Jibril ngomong, ay rabbi wa izzatika la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. Demi Allah, wahai Tuhanku, dan demi kemuliaan Engkau ya Allah, niscaya ketika Engkau telah menciptakan surga sedemikian rupa,
itu tidak mungkin orang tidak ingin masuk ke dalam surga. Pasti orang ini ingin sekali masuk surga dan mereka berbondong-bondong ingin mengejar surga. Itu pertama kali surga diciptakan. Lalu setelah itu Allah mendesain surga dengan kekuasaan Allah, dengan hikmah yang Allah punya, yaitu summa haffaha bil makarih. Terus Allah liputi, Allah selimuti surga dengan beberapa hal yang kebencian, al-makarih, hal-hal yang membencikan. Lalu Allah manggil lagi malaikat Jibril, summa qala ya Jibril idhhab fanzur ilaiha. Wahai malaikat Jibril, sekarang surga sudah saya desain lagi. Coba sekarang silahkan kamu lihat kembali bagaimana surga yang sudah saya buat. Akhirnya benar, malaikat Jibril ke surga lagi, melihat bagaimana bentuk surga. Terus tu maja'a qala ay rabbi wa izzatika laqad khasyitu alla yadkhulaha ahadun. Gitu. Terus malaikat Jibril ngomong sama Allah. Kalimatnya beda jauh dengan kalimat yang pertama. Malaikat Jibril ngomong, ya Allah, demi kemuliaan Engkau, kalau begini surga Engkau ciptakan yang diliputi dengan berbagai macam kebencian, maka niscaya gak ada satupun orang yang bisa masuk ke dalam surga. Ingat para saudaraku sekalian, malaikat Jibril ketika melihat surga diliputi beberapa kebencian, malaikat Jibril sendiri berbicara bahwa gak ada satupun orang yang bisa masuk ke dalam surga. Nah, dari hadis ini kita mengetahui ternyata esensi beribadah itu sebenarnya berat. Karena kenapa? Malaikat Jibril yang memang notabene adalah makhluk suci yang Allah ciptakan sebagai malaikat, itu berbicara bahwa gak ada satupun orang yang akan bisa masuk ke dalam surga. Sebab apa? Sebab banyaknya kebencian-kebencian untuk meraih surga. Kita harus bangun subuh di awal waktu, sholat. Ada lagi kita harus menjaga sholat 5 waktu dikala hiruk pikuknya pekerjaan, hiruk pikuknya perkotaan, dan padatnya aktivitas. Lalu juga kita harus dilatih untuk bersabar menghadapi cobaan-cobaan yang Allah berikan. Lalu juga kita harus belajar tentang ikhlas. Kita juga harus belajar tentang adab. Kita nggak bisa mengedepankan ego. Perintah-perintah Allah banyak yang menyuruh kita untuk mengikuti hati nurani kita sebenarnya. Namun berhubung hidup kita ini Allah ciptakan dalam bentuk manusia, yang mana manusia berbeda dengan malaikat. Manusia itu Allah ciptakan dengan nafsu dan juga akal. Itu yang menjadi pembeda. Sehingga dengan adanya nafsu, maka esensi surga yang diliputi oleh kebencian itu menjadi sebuah tantangan bagi umat-umat muslim untuk meraih surga yang begitu indah, yang pada hakikinya surga indah. Namun ketika Allah liputi kebencian-kebencian di dalam surga, hal-hal yang membencikan, maka meraih surga itu menjadi hal-hal yang menakjubkan. Sehingga kenapa dibilang orang-orang yang dikategorikan sebagai ahli surga adalah orang yang hebat? Sebab mereka bisa menerpa hal-hal yang umumnya orang itu tidak bisa lalui. Contoh, mereka dicoba ekonominya turun drastis, dicoba kekeluargaannya, hubungan keluarganya sedang error, sedang susah untuk dijalin. Lalu juga dicoba pekerjaannya. Dikala hal yang berat seperti itu, mereka harus tetap bersabar, menjalankan esensi manusia untuk beribadah, baik ibadah langsung kepada Allah maupun juga tetap menjalin hubungan baik sesama manusia. Sebenarnya berat para saudaraku sekalian. Namun dengan begitu kita harus paham ternyata adanya Allah ciptakan surga yang dikelilingi oleh beberapa kebencian itu ternyata sudah menjadi filosofi awal tentang kenapa hidup harus beribadah. Dan ternyata menjalankan ibadah itu tidak semudah seperti halnya menjalankan syahwat. Karena yang kita perlu pahami, kita adalah manusia. Yang manusia itu Allah berikan nafsu dan juga Allah berikan akal. Gitu. Nah, dengan hal tersebut
kita harus belajar tentang mengatur akal kita agar tidak terkalahkan oleh nafsu. Makanya banyak hadis-hadis yang menjelaskan atau ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang manusia itu akan dicoba, dan manusia itu pertarungan yang terberat nanti kelak adalah syahwatnya sendiri atau nafsunya sendiri. Itu para saudaraku sekalian. Kalau kita balik lagi kepada hadis, kita bahas itu penciptaan surga. Lalu bagaimana tentang penciptaan neraka? Lalu Allah ciptakanlah neraka. Falamma khalaqallahu an-nar qala ya Jibril idhhab fanzur ilaiha. Coba Jibril, tolong kemari. Engkau sekarang lihatlah bagaimana neraka yang sudah saya ciptakan ini. Ketika neraka yang masih original Allah ciptakan, malaikat Jibril melihat, lalu malaikat Jibril berkata, ay Rabbi wa izzatika la yasma'u biha ahadun fayadkhuluha. Terus malaikat Jibril berkata bahwa, wah ya Allah, neraka yang seperti ini dahsyatnya siksaannya ya Allah, saya yakin gak akan ada orang yang pasti masuk neraka. Kenapa? Siksaannya besar. Malaikat Jibril itu benar-benar takut melihat neraka. Sampai-sampai malaikat Jibril ngomong, niscaya gak ada manusia yang akan mau masuk ya Allah, gak akan ada yang kepengen ya Allah, benar-benar gak akan ada. Dengan tegas malaikat Jibril berkata seperti itu, gak ada manusia yang akan masuk ke dalam neraka. Lalu Allah desain lagi neraka diliputi dengan syahwat. Hadisnya dijelaskan bahwa fahaffaha bisyahawat. Allah liputi neraka dengan syahwat. Syahwat itu adalah sesuatu yang timbul dari perintah atau ajakan-ajakan syaitan yang mana itu menjurus kepada kejelekan atau maksiat. Maksiat itu adalah makhalifatu amrillah wa tarkul wajib. Dia menyelisihi peraturan atau perkaranya Allah dan dia meninggalkan kewajiban. Itu syahwat, namun menyenangkan. Menyenangkan secara duniawi. Secara biologi kita merasa hormon-hormon kesenangan, hormon endorfin kita naik ketika kita menjalankan syahwat. Yang mana manusia itu senang terhadap hal-hal yang membuat dirinya itu nyaman, enjoy, dan tenang. Tidak peduli apa itu baik ataupun buruk, selama itu enak, saya jalankan. Itu manusia pada umumnya, tabiat. Namun bukan manusia yang menjadi ahli surga. Nah setelah itu, setelah Allah liputi neraka dengan syahwat, Allah panggil lagi malaikat Jibril. Lalu Allah tanya, malaikat Jibril, bagaimana kondisi neraka saat ini? Setelah saya modifikasi, saya liputi dengan syahwat. Malaikat Jibril ngomong, ya Allah, ya Rabbi wa izzatika laqad khasyitu. Wah, saya benar-benar khawatir ya Allah. Ala yabqa ahadun illa dakhalaha. Saya khawatir ya Allah, gak ada manusia yang tersisa dari bumi kecuali semuanya masuk neraka. Malaikat Jibril bisa mengatakan bahwa niscaya seluruh umat sejagat masuk neraka semuanya. Allah kalau tahu bahwa neraka diliputi dengan syahwat. Dari hadis ini menandakan bahwa hakikinya manusia sangat senang dengan syahwat dan juga sangat berat menjalankan hal-hal ibadah yang membencikan. Maka para saudaraku sekalian, kita harus mengetahui dan melatih diri, membiasakan diri kita mengerjakan hal-hal yang basicnya ini membencikan. Pada dasarnya membencikan. Harus bangun pagi, harus sholat subuh, lalu kita harus bertutur baik kepada tetangga-tetangga, kepada keluarga, menjalin hubungan yang baik, mempunyai jiwa yang tawadu, hati yang tawadu, rendah diri, sabar, tidak mudah emosi, tidak mudah marah, sabar dalam menjalankan bisnis. Kalau itu riba, jangan dulu kita terjang, kita sabar cari banyak jalan kehalalan. Kalau adalah banyak orang yang ingin mengusik kita dengan membuat kita marah, maka sabar. Nabi bilang, sabarlah, la taghdab walakal jannah. Kamu bersabarlah, maka ntar bagimu, atau janganlah engkau marah, maka kamu akan mendapat surga. Dari hal tersebut menjelaskan bahwa kita harus mendidik diri kita, melatih agar hal yang membencikan itu menjadi hal yang kita cintai.
Bagaimana caranya? Kita mempunyai otak yang Allah berikan. Kita mempunyai jiwa, yang sebenarnya jiwa itu besar, para saudaraku sekalian. Makanya banyak penulis yang menulis tentang bagaimana memiliki jiwa besar, bagaimana berjiwa besar. Karena hakikinya, jiwa yang memang sebetulnya ini di diri kita ini, ya kita hanya ukuran 2 meter, lebar kita berapa, berat kita mungkin gak nyampe 1 ton. Namun jiwa ini bisa sebesar itu, para saudaraku sekalian, bila dididik dengan keimanan yang baik. Maka kita ayo coba melatih diri agar mencintai hal yang membencikan tapi membuat kita masuk ke dalam surga, para saudaraku sekalian. Makanya di ayat Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 2 dijelaskan, ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang iman itu nyangka bahwa setelah dia mengaku Islam, mereka itu akan dibiarkan saja dan tidak dicoba? Wah, tidak. Bahkan sekalipun orang yang mu'alaf, dia masuk Islam, justru cobaannya mungkin akan jauh lebih berat. Sebab apa? Cobaan berat itu menandakan hal yang membencikan. Hal yang membencikan menandakan hal yang membalut surga. Berarti kita harus tembus hal tersebut, karena kita mengetahui ujung-ujungnya ini adalah surga. Sehingga kita bisa pastikan bahwa orang yang berjuang keras melawan kebencian yang dia alami, hal-hal yang tidak mengenakan, sudah dijamin endingnya dia mendapat surga. Kebanding orang yang tidak mau berjuang, membayar keletihannya terhadap kebencian-kebencian yang masuk surga itu, dia justru membayar keletihannya dengan cara menjalankan syahwat. Keletihan dia capek, dia depresi, dia bunuh diri. Dia capek, dia depresi, dia minum arak. Justru orang yang mengikuti syahwat itu, letihnya itu tidak semua hal yang dia bayar untuk membayar keletihannya, itu justru malah membuat dia semakin masuk ke dalam neraka. Semakin banyak kita bersabar, melatih diri, maka semakin dekat nanti kita dengan surga. Ingat, sabarnya kita itu ada batasnya ya teman-teman. Karena di surat Al-Insyirah dijelaskan bahwa fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Dijelaskan 2 kali. Kenapa Allah menyebut 2 kali? Allah ingin menegaskan bahwa ingat, kesulitan itu ada kadarnya. Kalau kita belajar tentang ilmu nahwu shorof, bagaimana tata bahasa, kita lihat inna ma'al usri. Al-usri, kesulitan, itu kenapa diawali dengan alif lam? Al. Ini disebut lam ma'rifat. Lam ma'rifat adalah lam yang diketahui. Berarti kesulitan itu bisa diketahui kadarnya. Al-usri. Berarti ada tempo yang ditentukan dan gak akan berkepanjangan. Sementara yusron itu gak ada alif lamnya. Bahasanya bukan al-usril usro, bukan ada al-usril yusro, bukan al-yusro, namun yusro saja. Innama al-usri yusro, nggak ada al-yusro, nggak ada. Karena berarti menandakan yusro, kemudahan, itu tidak terhitung kelak yang akan diraih. Menandakan benar, al-usri, kebencian yang ada di sekitar surga, itu ada kadarnya, para saudaraku sekalian. Dan yusro, kemudahan, itu everlasting, itu nggak akan ada endingnya, unlimited. Sebab surga akan diberikan kepada orang yang menjadi ahli surga kelak, statusnya adalah khalidina fiha. Allah berfirman, masuklah engkau ke dalam surga dan tidak akan ada kematian. Begitu pula kepada ahli neraka. Semoga dengan mengetahui filosofi terciptanya surga dan neraka, membuat kita semakin semangat menjalankan ketentuan-ketentuan ibadah yang sudah Allah tetapkan, menjadi manusia yang jauh lebih tawadu, mengedepankan akhirat, sebab kita tahu kesulitan tidak akan kekal, dan surga bila sudah dijanjikan kepada kita akan kita miliki seutuhnya dan selama-lamanya. Cukup sekian, akhir qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.